Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Riziana Sari akan mencoba memaparkan analisis kurikulum menggunakan cara filsafat. Pada dasarnya, pelaksanaan kurikulum KTSP adalah suatu wujud kurikulum yang sesuai dengan kekhasan dan karakteristik kondisi, potensi daerah, kebutuhan, dan permasalahan daerah tersebut. Sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil dari pengembangan semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum. Penyusunan KTSP yang menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan pantauan Dinas Pendidikan Daerah dan Wilayah setempat. Sedangkan dalam kurikulum 13 didasarkan pada filsafat idealisme yang memiliki pandangan ontologis bahwa realitas spiritual, moral, dan mental yang bersifat stabil dan tidak berubah. Dalam kurikulum 13, guru bertugas membantu para siswa agar mereka dapat berpikir secara rasional dengan menggunakan metode Skotes. Guru bertindak sebagai fasilitator yang mengasah kecerdasan murid. Pengetahuan menjadi muatan pendidikan dan pembelajaran dalam kurikulum 13. Dalam kurikulum ini, keterampilan esensial dan subjek akademik penguasaan konsep dan prinsip mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, konsep Merdeka Belajar ini filosofinya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro adalah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Slogan Tuturi Handayani ini menjadi logo Kemendikbud. Jadi Tuturi Handayani ini bukan slogan yang kedengarannya indah diagung-agungkan. Sedangkan di sini ada esensi yang sangat mendalam yang sebenarnya sudah dititipkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu menciptakan kemerdekaan belajar murid-murid yang mandiri yang menekankan kepada kebudayaan dan upaya menyiapkan manusia untuk hidup. Dalam kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia pada masa pandemi dan masa pasca pandemi, serta untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Dalam karakteristik kurikulum KTSP, berorientasi pada disiplin ilmu, berorientasi pada pengembangan individu, mengakses kepentingan daerah, dan kurikulum ini merupakan kurikulum teknologis. Sedangkan dalam kurikulum 13, belajar tuntas, penilaian autentik, dan penilaian keberkesinambungan menggunakan teknik penilaian yang bervariasi dan berdasarkan pada acuan kriteria. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. Waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik melalui kelompok belajar seputar konteks nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan dalam tujuan kurikulum KTSP adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan karakteristik kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah. Satuan pendidik dan peserta didik dengan mengacu pada standar nasional yang tercantum dalam standar isi dan standar kompetensi kelulusan atau SKL serta panduan penyusunan KTSP. Dan dalam kurikulum K13 bertujuan mempersiapkan manusia Indonesia agar lebih memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, efektif, dan serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan peradaban dunia. Tujuan kurikulum Merdeka adalah untuk memperkuat karakter dan moral siswa. Dalam model kurikulum KTSP, model pembelajarannya terpadu. Kurikulum ini salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diaplikasikan pada semua jenjang pendidikan. Sedangkan proses pembelajaran pada kurikulum 13 dilaksanakan menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ini sebagai mekanisme untuk memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada struktur logis. Berbeda model kurikulum Merdeka. Metode pembelajarannya berdiferensiasi. Di sini guru mengidentifikasi perbedaan individu siswa dalam hal kemampuan minat dan gaya belajar yang merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan kurikulum. Kurikulum KTSP berbasis pada aliran progresif.
merupakan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pendidikan ini memberi penekanan lebih besar pada bentuk kreativitas, aktivitas belajar, naturalistik, hasil belajar dunia nyata, dan juga pengalaman teman sebayanya. Sedang dalam pengembangan kurikulum 13 memiliki landasan filsafat elektik inkorporatif yang berarti mengambil unsur-unsur yang baik dari aliran-aliran filsafat pendidikan untuk diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional. Sedangkan dalam aliran progresif sebagai salah satu aliran filsafat memiliki warna dominan yang dalam kurikulum ini terbukti dengan sistem pendidikan yang sangat menitik beratkan murid sebagai subjek pendidikan, guru bertindak sebagai fasilitator, serta mata pelajaran yang diintegrasi dalam satu unit. Kurikulum 13 ini menunjukkan kalau anak atau subjek pendidikan harus diberi pelajaran dan pengajaran sesuai dengan perkembangan zaman agar tidak menghasilkan generasi usang, serta 3 kompetensi utama dalam diri anak harus dinilai secara utuh keseluruhan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan mereka. Dalam kurikulum Merdeka dilihat dalam aliran filsafat progresif, konsep aliran ini didukung oleh tokoh dan bernama John Dewey, memiliki tujuan dan arah yang serupa dengan konsep Merdeka Belajar yang menawarkan dan keleluasaan kepada peserta didik untuk menggali ilmu pengetahuan dan memilih pendidikan yang sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. Selain itu, konsep ini menawarkan kemerdekaan bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar, dalam melihat potensi pada masing-masing peserta didik. Dalam hal ini, lembaga pendidikan juga memiliki kemerdekaan untuk mengeksplorasi potensi peserta didiknya secara maksimal. Terima kasih.